Sekarang gaji papa, kamu beli gelang. Sekarang gaji papa, kamu beli cincin. Sekarang kita nggak jadi beli tanah, kamu beli anting. Sekarang kita nggak jadi beli semen, kamu beli gelang kaki. Kalau kamu ninggal, papa kawin lagi gimana? Insya Allah pak, dilemparnya semua gelang itu ke bapak. Ambil ini semua. Kalau nggak percaya, coba pulang dari sini. Ketawa. Ibu-ibu kalau ketawa jangan terlalu kuat. Kadang dia mau lepas dari atas, lepas juga ke bawah. Saya kasih tahu dari awal, jangan tersinggung dengan ceramah saya. Karena ada beberapa jamaah yang tersinggung, pulang mati. Mana yang kekal abadi? Masjid. Masjid Buya Hamka, Masjid Syekh Hashim Asy'ari, Masjid Ki Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, pesantren Tebu Ireng, saya ziarah ke sana. Sampai hari ini kekal abadi. Mereka meninggal setengah abad sudah lamanya, tapi tetap mengalir ke makam mereka. Insya Allah setelah ceramah Ustaz Somad, bermunculan masjid-masjid baru di Sukamara, dan Abdul Somad tetap dapat pahalanya. Inilah namanya MLM, multi level marketing, bukan mulut ke mulut. Luar biasa. Begitu malaikat bertanya, kau dari mana? Sukamara. Yang tempat banyak masjid itu? Iya. Kenapa kau bangun masjid? Karena ceramah Abdul Somad di halaman Masjid Agung Sukamara mengajak semua pejabat orang kaya membangun masjid. Saya pun termotivasi dan bangun masjid. Kalau gitu sebagian pahalanya kami alirkan ke dia ya? Jangan. Mereka tetap ikhlas, 100 Bapak dapat, 100 juga untuk saya, tanpa mengurangi pahala Bapak Ibu sedikit pun. Jadi Bapak Ibu jangan susah hati. Tenang. Jangan merasa mentang-mentang, oh kamu jadi bangun masjid. Enggak jadilah. Kenapa? Nanti pahalanya bagi dua sama Ustaz Somad. Enggak. Bapak 100, ibu 100, saya 100. Tapi ibu kalau bapak bangun masjid, ibu ikhlas. Ibu siap kalau bapak bangun masjid? Tapi enggak jadi beli gelang, enggak jadi beli cincin, enggak apa-apa. Udah siap. Cuma 3 orang yang bilang enggak apa-apa. Yang lain enggak bersuara. Mama, papa mau beli tanah bangun masjid, kata Ustaz Somad, ini yang kekal abadi. Enggak mau. Kalau ada yang gitu pak, antukkan kepalanya ke tiang. Sadis sekali. Tentu mengantukkannya dengan antukan kasih sayang. Sayang. Jangan kekerasan dalam rumah tangga. Kasih tahu sama dia, Adinda, jangan beli gelang banyak-banyak, jangan beli cincin banyak-banyak. Sekarang gaji papa, kamu beli gelang. Sekarang gaji papa, kamu beli cincin. Sekarang kita nggak jadi beli tanah, kamu beli anting. Sekarang kita nggak jadi beli semen, kamu beli gelang kaki. Kalau kamu ninggal, papa kawin lagi gimana? Insya Allah pak, dilemparnya semua gelang itu ke bapak. Ambil ini semua. Kalau nggak percaya, coba pulang dari sini. Ketawa. Ibu-ibu kalau ketawa jangan terlalu kuat. Kadang dia mau lepas dari atas, lepas juga ke bawah. Masya Allah, tabarakallah. Saya kok hari ini seperti nggak ceramah, seperti ngobrol aja sedikit. Padahal tadi saya, orang seramai ini gimana mau ceramah dari ujung ke ujung, ujung ke ujung, ujung sana Satpol PP, ujung sana Satpol PP juga. Berapa orang sebetulnya Satpol PP ini Pak? Insya Allah Satpol PP masuk surga sama seragam-seragamnya. Masya Allah, tabarakallah. Kamera sebanyak-banyak ini. Berapa tiang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiang. Belum lagi yang tiang manual. Ganti-gantian, takut ketiaknya berkeringat. Masya Allah, tabarakallah. Pesan yang pertama, wakafkanlah tanah, wakafkanlah semen. Gak bisa kasih tanah, semen. Gak bisa semen, batu bata. Gak bisa batu bata, yang lebih kecil, kerikil. Kerikil gak bisa, pasir. Pasir 1 truk. Pasir nggak bisa, mati aja lah. Tuh, apa kau hidup di atas dunianya buat semak Sukamara aja.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, habis ceramah ini bukan sekedar suara saja menggelegar, bukan sekedar ceramah saja. Anak-anak enggak ada. Dia sedang menyehatkan badan. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tak selamanya. Buktinya maling sehat-sehat sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama. Saya sudah ceramah 45 menit. Dari jam 7 sekarang 7.45, baru poin yang pertama. Kalau gitu sampai jam berapa ini? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah yang pertama adalah wakaf, wakaf tanah, wakaf jabatan, wakaf semen, wakaf kubah, wakaf yang tukang gambar desain, dia sedang mewakaf juga. Saya yang gambar, wakaf. Apa yang bisa kau wakafkan, wakafkanlah. Tukang-tukang ikut kau wakaf. Wakaf kasih semen, wakaf. Tak sanggup kasih semen, batu, tak sanggup, datang ke sini. Ibu-ibu datang, bawa teh manis, goreng pisang, bawa, kasih kepada tukang-tukang. Assalamualaikum tukang, ini bangunan belum selesai, belum. Ini teh manis, ini sama ini bayar nanti sore ya. Likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang sendi ini ada sedekah. Yang tak bisa sedekah uang, yang tak bisa sedekah benda, yang tak bisa sedekah materi, ikut gotong royong ngaduk semen, lecet tanganmu, itu yang akan menolong. Lecet tanganmu gotong royong mengangkat semen, ngecor tiang, itulah yang akan bersalaman dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tangan yang bersalaman dengan Nabi karena tanda tangannya meloloskan anggaran. Tapi ada tangan yang tak berkuasa tanda tangannya, tapi tangannya lecet. Pilihlah, mau tanda tangan atau tangan lecet, atau tangan ikut gotong royong, atau tangan ikut masang batu bata, atau tangan ikut bongkar semen. Asal jangan tangan yang sudah bagus cuma nunjuk kiri nunjuk kanan tentang petenteng. Ini nampaknya masjid ini kurang lurus, ini nampaknya masjid ini kurang bagus ini. Kalau ada orang-orang begitu nanti ambil tali, sungai dekat dari sini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah dibangun fisiknya, barulah yang kedua. Jangan masjidnya megah dan cantik tapi tidak ada sholat berjamaah. Kalau sampai di masjid ini tidak ada azan zuhur, azan asar, tidak ada sholat berjamaah, istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung ini digoda setan. Satu kabupaten Sukamara ini diganggu setan kalau sampai ada masjid yang tidak ada sholat berjamaah. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadusnya kesetanan, kadesnya kesetanan, lurahnya kesetanan, camatnya kesetanan. Udah sampai itu aja. Bupati orangnya ada di sini. Pak Camat, mohon maaf. Kalau sampai tidak ada sholat berjamaah, alhamdulillah. Tadi kami subuh sholat berjamaah di nggak tahu apa nama lokasinya tadi, bingung bangun kami sholat subuh di situ, ramai penuh 2 sop, rombongan semua. Bapak-bapak yang masyarakatnya ada juga, ada. Selesai sholat saya tahu mana yang rombongan kami, mana yang masyarakat. Dari mana Ustadz bisa membedakan mana yang rombongan, mana yang masyarakat, mana yang minta foto itu masyarakat. Begitu selesai foto, karena yang rombongan udah foto semua di Pangkalan Bun. Ini kenapa nggak turun-turun? Inilah Ustaz Somad. Tadi nggak ada ditanya, sekarang ada ditanya juga. Ustadz memang mesti begitu, dia harus nanya terus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mewakafkan drone ini pun akan dibalas dengan balasan. Wakafkan untuk masjid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang kedua adalah mengisi masjid. Imam pengaruhnya besar terhadap sholat berjamaah, makanya imam itu mesti digaji. Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman Sudais, Bapak Ibu tahu gajinya? Saya nggak tahu. Dari pemerintahan Saudi Arabia, luar biasa.
Imam-imam kita itu imam kabupaten, imam kecamatan, kalau belum sanggup menggaji sampai imam RW, RT, imam kelurahan, imam kecamatan saja dulu. Seluruh imam-imam kecamatan di Sukamara dikasih gaji, diadakan fit and proper test. Setuju? Dari mana duitnya? APBD. Setuju? Siapa yang mengeluarkan APBD? DPR mengeluarkan, ketuk palu. Dengan ini anggaran tahun 2020 mengeluarkan untuk imam, memandikan jenazah, penggali kubur, muazin, bilal, majelis taklim, guru MDA. Kalau mau negeri ini menjadi negeri yang aman, damai, terbuka pintu berkah, kasih itu uang rakyat, kembalikan kepada rakyat. Setuju? Takbir. Yang paling kuat takbirnya pasti tukang gali kuburan. Saya curiga sama ceramah Ustaz Somad. Jangan-jangan dia ada kerja sama tukang gali kubur. Saya memang dari sekarang saya adakan MOU dengan tukang gali kubur ini. Memorandum of Understanding between me and you. Supaya apa? Supaya kubur saya nanti lapang. Pas gali, ini yang selalu memperjuangkan kita. Kita buat ukurannya 50 kali 50. Kuburan saya nanti ada ruang tamunya, ada dapurnya, ada screen bednya. Bukan itu yang kita maksud. Siapapun yang mati kuburannya tetap 1 meter kali 2 meter. Bapak Ibu, orang yang suka menggeser sempadan batas tanah, walaupun digali 5 meter kali 4, kalau pas sudah mau dikuburkan tetap juga tanah itu menyempit. Dorong sendiri itu tanah. Tanah itu cuma nggak ngomong aja. Kalau dia bisa ngomong, masuklah kau, masuk. Tidak 1-2. Saya datang ke acara pemakaman. Saya lihat bapak tukang gali kubur menggali itu nggak pakai meteran. Terus dia gali pakai bambu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ketua masjid meninggal Pak, bisa Ustaz datang? Oke, I'm coming. Datanglah saya dari tempat ngajar langsung ke tempat pemakaman. Saya lihat sunyi. Waduh, saya terlambat nih, nyesal saya. Begitu baiknya ketua masjid, kok saya datang terlambat. Ketemu sama penggali, saya tanya, Pak, ketua masjid di sini makamnya? Iya. Udah selesai? Belum Pak Ustadz, belum datang. Oh, ternyata saya lebih dulu. Nama saya ngobrol di situ. Ini untuk apa bambu nih Pak? Ini ukuran panjangnya Pak Ustadz. Jadi ngukur panjang jenazah itu pakai bambu? Iya. Kenapa nggak pakai meteran? Takutnya nanti disalahkan ahli waris. Ketika jenazahnya masuk, kenapa pendek, ahli waris ngamuk. Ini pasti salah ukur. Padahal bukan salah ukur. Sudah kami ukur benar. Begitu masuk, bengkok lututnya. Mau digali lagi nggak sempat karena matahari mau tenggelam. Akhirnya gimana? Suruh aja ahli warisnya naik. Udah kalian naik semua. Jadi gimana kawan? Tenang aja naik. Udah habis di mana? Kami pijak kan lah. Nah, karena yang suka geser-geser tanah silakan. Kebun sawit, kebun karet, batas rumah sudah ditetapkan. Badan Pertanahan Nasional sudah menetapkan batas tanah. Ini panjangnya, disaksikan, dipoto. Oke, janji, deal. Besok dia geser. Saya nggak ngelarang, silakan aja, silakan. Tapi tengok nanti. Itu masih dikubur, belum lagi di akhirat. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang menggeser sempadan batas tanah qaida shibrin, sejengkal kau geser, uida tuwiqa, dililitkan ke lehernya sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah, 7 lapis tanah akan melilit lehermu. Alhamdulillah Ustaz Somad, alhamdulillah kami nggak pernah geser sejengkal. Terus 5 meter, tahankanlah. Nangis di pintu Ka'bah, ya Allah. Memangnya selesai dengan doa ya Allah ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Apa kata malaikat? La labbaik
wala sa'dai. Kau tak dapat haji mabrur, hajimu haji mabur, karena kau berangkat dengan uang haram, menggeser-geser tanah. Kok Ustaz tiba-tiba ingat tanah? Makanya jangan saya disuruh ceramah dekat tanah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka penggali kubur, pemandi jenazah, saya banyak cerita dengan mereka. Ustaz Somad, ada kami memandikan jenazahnya bau, padahal dulu orang kaya, parfum minyak wanginya banyak. Kenapa? Begitulah Allah menunjukkan di dunia sudah ada, apalagi nanti di akhirat. Mudah-mudahan kitanya selamat, kita yang hadir nih husnul khotimah semuanya. Jangan aniaya orang, jangan zolimi orang. Orang yang mengajar anak kita alif bata, anak-anak guru MDA, mereka yang mengajarkan anak kita cara wudhu, cara sholat. Guru fisika angkat PNS, guru kimia angkat honor daerah, guru matematika angkat jadi ASN, guru ngaji hidup segan mati tak mau macam kerakap tumbuh di batu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita angkat harkat martabat mereka ini. Kalau mau Allah tetap menurunkan ketenangan, dan Sukamara tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ini anak-anak yang sekarang ibu gendong, ini anak-anak yang sekarang ibu bawa hari ini, ibu-ibu yang hari ini membawa anak, insya Allah anak yang dibawa pagi ini semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Lebih 40 orang mengaminkannya. Saya kalau mau dipoto saya harus gitu dulu, karena banyak foto yang di share di internet yang posenya sedang nggak bagus. Menurut saya sudah. Sampai mana tadi? Hilang pula bahannya. Anak-anak yang digendong hari ini, lihatlah bagaimana usaha sih. Bapak enak aja dengar ceramah. Ibu yang di sebelah mendiamkan anak. Nangis anak, tenang ya. Nangis anak, masuknya ke dalam. Tak juga diam, kasih keripik. Tak juga diam, masukkan cendol. Tak juga diam, ayo udah balik. Tapi insya Allah anak-anak ibu akan menjadi anak yang soleh. Mereka yang akan mendoakan jenazah ibu dan bapak di liang lahat. 20-30 tahun lagi bapak ibu semuanya sudah mati. Saya hidup. Ustaz ini nggak enak, yang giliran hidup dia aja, kami mati. Oke, kalau gitu kita balik. Di antara bapak, ibu, kelihatannya saya yang lebih dulu. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah bapak. Saudara yang mati nggak usah dipesan, nggak usah di request. Saya berapa kali dikhawatirkan orang mati. Ustaz, banyak-banyak minum air putih ya. Nampaknya Ustaz nggak lama lagi mati. Malah dia mati duluan. Saya nggak mati-mati. Diusir nggak mati, dilaporkan nggak mati, tapi sampai masanya akan malah semangat kali bilang. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, mati jangan takut, mati jangan cemas, mati jangan khawatir. Yang perlu kita takutkan adalah apa yang kita bawa mati. Itu mobil yang mewah, cantik-cantik itu. Mohon maaf kalau kebetulan mobilnya yang saya tunjuk. Ada mobil mewah itu dibawa mati? Enggak ada. Tapi ada mobil yang dibawa mati. Mana dia? Mobil wakaf ambulans. Mobil ibu ada 5, mobil bapak ada 3. Datang ke masjid. Ini mobil saya wakafkan. Untuk apa? Untuk membawa jenazah yang gemuk-gemuk saja. Jenazah Abdul Somad jangan, cukup dipikul. Saya insya Allah ringan. Kemarin di hotel kan ada timbangan, naik saya ke atas. Ternyata saya sudah bertambah 53. Rupanya pakai sepatu. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, mobil bisa dibawa mati dengan syarat apa? Wakafkan masjid, serahkan mobil ke masjid supaya ada jenazah-jenazah, ada orang tua. Saya baca di koran pasien dari rumah sakit karena tidak punya uang dibawa naik ojek, sampai beritanya ke Sukamara, dibawa naik ojek. Untung tukang ojeknya nggak tahu. Pas ditanya ini apa, ikan. Kok besar sekali? Ya ikannya besar. Padahal anak dia digulung dalam tikar.
membaca berita itu tertawa, tersenyum sambil menangis, air mata jatuh ke dalam. Kenapa? Karena orang kaya tak peduli. Orang kaya tidak peduli dengan keadaan orang miskin. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Iman bukan diukur dengan sholat berjamaah saja, iman bukan diukur dengan ke Masjidil Haram saja, tapi iman diukur bagaimana kita peduli kepada tetangga, saudara, kawan, sahabat kita. Setelah mendengar ceramah ini, gimana? Siap mewakafkan mobilnya untuk mobil ambulan orang miskin, orang susah? Semuanya yang bilang siap, semua yang bilang siap nggak punya mobil. Ya Allah, semua yang hadir ini belilah mereka mobil, ya Allah. Yang aminnya nggak terlalu kuat, mobil second, ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Abdul Somad tidak berbangga hati pagi ini? Yang merekamnya bukan Menkom Info, yang merekamnya bukan TV One, tapi anak-anak soleh. Lihat. Diajaknya kawan, bro, kita sedang disorotnya. Di tempat lain anak sebesar itu sedang cabut di tepi sungai mabuk lim kambing. Di tempat lain anak sebesar itu sedang cabut main game online PlayStation di warnet, nembak musuh gak mati-mati. Di tempat lain anak sebesar itu, kemana dia hilang? Sedang melawan bapaknya, emaknya durhaka. Tapi di Sukamara, anak sekecil itu datang mendengar ceramah, mendekati ustadz, mengambil gambar ustadz, pulang ke rumah akan dia tonton, akan dia ulang. Ada ustadz dalam kepalanya. Mereka lah yang akan mewarisi dunia menjadi pemimpin Sukamara 20-30 tahun akan datang. Abdul Somad mati dimakan cacing tanah, nggak apa-apa. Abdul Somad mati ditelan zaman, nggak apa-apa. Tapi ajaran pengajian, sedihkah Abdul Somad meninggalkan dunia? Tidak, karena ada 1000 Abdul Somad lahir di Sukamara. Ini anak kecil pakai jilbab, pakai jilbab. Di tempat lain sudah mau mati nggak pakai jilbab, sudah tua, leher sudah macam leher ronta, tetap juga pakai jilbab. Lipstick dipasang di atas, turun ke bawah. Begitu tuh. Celak dipasang ke sini, luntur. Macam film Joker. Masih juga pakai lipstick. Tapi di Sukamara anak-anak kecil dipasangkan jilbab. Anak kecil jilbabnya panjang, yang nampak hanya wajah dan tangan. Inilah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ramaikan masjid dengan sholat suami-suami, laki-laki, kalau memang kalian gagah perkasa, laki-laki yang laki-laki sejati, bukan yang badannya berotot, tegap, kumis melintang, tatu kanan dan kiri. Laki-laki yang gagah perkasa, bukan laki-laki yang bininya 4 dan 5. Laki-laki yang gagah perkasa adalah laki-laki yang sholat berjamaah. Ini anak-anak gadisku, jangan sampai nanti kalian digoda sama laki-laki. Apa kata mereka? Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, Masjid Agung kulewati. Apa itu? Kalau memang kau jantan perkasa, datang kau ke masjid, sholat berjamaah. Betul? Ibu, jangan terima calon menantu yang tak sholat. Jangan terima calon menantu yang tak sholat. Jangan terima calon menantu tidak sholat. 3 kali ku ulang. Setuju? Awas kalau kalian terima laki-laki sakau. Ya Allah, ibu-ibu ini kasihlah mereka menantu yang soleh-soleh. Di mana mereka? Tidak jauh dari ibu. Inilah. Yang senyum yang lajang aja. Ini anak udah 5 senyum. Ibu, calon menantu ibu di sini. Kau masih lajang. Ibu begitu, bapak ikut senang. Tidak ada gunanya kaya. Saya sudah banyak lama hidup, banyak dirasa, jauh berjalan, banyak dilihat, lama jadi ustadz, banyak yang curhat.
Ustaz Somad, dia sangka dulu kalau nikah sama dia bahagia. Dia PNS, pengusaha, mobilnya megah, rumahnya mewah. Saya sangka kalau nikah sama dia bahagia, ternyata Pak Ustadz rasanya seperti tidur sama babi hutan. Kenapa gitu Bu? Dia nggak sholat. Apa yang bisa saya lakukan Pak Ustadz? Suami saya nggak sholat, nyanyi. Hah? Sudah ada surat teguran dari anggota DPD. Kenapa nyanyi Pak Ustadz? Bukannya doa. Suami saya nggak sholat. Jadi apa yang saya lakukan Pak Ustadz? Ibu cukup nyanyi aja pagi-pagi. Apa nyanyinya Pak Ustadz? Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Nanya walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Itu hari pertama. Tengok besok dia enggak juga berubah. Hari kedua, sepohon kayu. Hari ketiga yang ini nampak mukanya sepohon. Jangan, itu terlalu keras. Ibu tetap lembut. Berapa banyak laki-laki yang hatinya keras tapi menjadi lembut karena kelembutan hati dan doa ibu. Kita doakan suami-suami ibu yang belum sholat supaya sholat. Banyak juga ternyata. Ustaz Somad ceramahnya hanya sampai jam 7.30 karena pesawat tidak mau menunggu Ustaz. Pramugari sudah siap-siap mau minta foto. Jadi saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Apalah kesimpulan ceramah Ustaz tadi? 2. Yang pertama, siapkan infrastruktur, wakaf tanah, wakaf semen, wakaf bangunan, wakaf mobil, wakaf ambulan. Setuju? Yang kedua, setelah infrastrukturnya siap, maka dirikan sholat berjamaah di dalam, angkat imamnya, kasih gaji, buat fit and proper test, adakan lomba azan, angkatan lomba musabaqah imam, adakan lomba marhaban, lomba baca yasin, lomba, pokoknya lomba-lomba segala lomba. Siapa dewan jurinya? Abdul Somad akan datang. Dia di dewan juri. Bulan berapa? Bulan Mei. Kenapa mesti Mei? Maybe yes, maybe no.